Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri ila arba'in natijah wa hatta anhum min sama'il aqli kullu hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah rawahu mukhaddaratiha mukashifah. Ahmaduhu jalla ala in'ami bi ni'matil iman wal islam. Wassalamualaikum wassalamuhu ala sayyidina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad jahada wa ijtahada li ikhrajina min dhulumati dunya ila nuril huda. Allah taala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Pertama-tama segala puji bagi Allah yang terus-menerus memberi kita banyak kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul pada maghrib ini. Salat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana dari kerja keras dan jerih payah beliau tersebarlah pedoman hidup yang sempurna bagi seluruh umat manusia. Pada sore ini Ane pengen kita sama-sama merenungi tafsir dari surat Al-Adiyat. Jadi ini fawaid yang pernah Ane dengar dari Ustaz Iwana pada saat dars, dan kita akan kembangkan sedikit. Kita bersumber dengan kitab tafsir An-Nasafi, ya kan, Muqarrar Mahad juga. Oke, langsung ya kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'adiyati dhabha. Waw di sini adalah waw qasam. Allah bersumpah demi al-'adiyah. Dikatakan di tafsirnya al-'adiyah adalah sesuatu yang berlari kencang. Di sini dikatakan oleh beliau aqsama bi khairil muzadi ta'du fatabah. Allah bersumpah dengan kuda perang yang sedang berlari kencang. Al-'adiyah itu jadi kuda perang yang sedang berlari kencang. Dhabahan dalam keadaan tersengal atau terengah-engah. Gitu. Dikatakan dhabahan di sini adalah sautu anfasiyah, suara nafasnya kedengaran. Jadi Allah bilang dengan buka surat, Allah tiba-tiba bilang demi kuda perang yang sedang berlari terengah-engah. Al-muriyati qadha. Al-muriyat asal katanya al-yuri, memperlihatkan. Berarti Allah mensifati kuda ini memperlihatkan qadhan alias percikan api. Jadi demi kuda yang sedang berlari terengah-engah yang larinya memercikan api. Fal mughirati subha, yang tughiru 'alal adu. Kuda ini menerjang ke arah musuh subhan pada waktu subuh. Fa'atarna bihi naq'an. Fa'atarna, maka kuda ini membuat kacau atau menyesah. Kalau bahasa kita, kalau ada debu gitu ya, kalau ada pasir disesah dengan derap langkahnya, itu atar. Naq'an itu tafsirnya adalah bubar artinya debu. Jadi kuda berlari terengah-engah, langkahnya memercikan api dan menyesah debu-debu. Fawasatna bihi jam'ah, maka wasatna ia menerjang atau membelah ke tengah-tengah tempat jam'an, kumpulan musuh. Nah, ini 5 ayat di awal ini Allah berbicara tentang kuda. Allah membuat suatu metafor perumpamaan tentang kuda. Tiba-tiba ayat ke-6-nya Allah tiba-tiba tabrakan dengan innal insana li rabbih lakanut. Sungguh manusia itu li rabbih terhadap Tuhannya lakanut, sangatlah ingkar. Apa hubungannya antara manusia ingkar ya kan sama bahasan kuda di 5 ayat pertama? Maka jawabannya di sini Allah itu sedang menggambarkan tentang kepatuhan kuda terhadap tuannya. Jadi Allah bilang tadi wal 'adiyati dhabha, demi kuda yang berlari sampai terengah-engah. Maksudnya walaupun dia capek dia tetap berlari. Kenapa? Karena ada penunggang yang memiliki dia, yang mengomando dia untuk terus lari. Fal muriyati qadha,
walaupun dia terengah-engah atau tersengal, maka dia tetap berlari sambil bertenaga sampai kakinya itu memercikan api. Al-Mughirati subhan, bukan cuma itu, bebannya ditambah lagi, dia harus menerjang musuh subhan di waktu subuh di saat semua orang belum pada bangun. Fa'atharna bihi naq'a, dan derat langkahnya itu menyesah debu-debu. Fawasatna bihi jam'an, sampai ia membelah ke tengah-tengah kerumunan musuh. Maksudnya apa? Karena kepatuhan dia, karena ketaatan dia terhadap pemiliknya, dia rela mengorbankan nyawanya, nyawa kuda ini, ya kan, untuk menerjang ke tengah-tengah kumpulan musuh. Baru di situ Allah bandingkan, ya kan, Allah tabrakan dengan keadaan kita. Innal insana li rabbihi lakanut, sungguh manusia itu lakanut, khabarnya sangatlah ingkar li rabbihi terhadap Tuhan. Jadi ini Allah kayak seakan-akan pengen membuat menyuruh kita tuh untuk berkaca. Apa kalian gak malu dengan kuda? Dan dengan kuda yang sedang aku umpamakan ini, dimana mereka rela mengorbankan apapun atas perintah Tuhan, sedangkan kita selalu ingkar. Ingkar kita sekarang tentunya sangat banyak. Kalau ada orang zaman dulu, zaman Rasul, ingkarnya orang-orang Quraisy menghina Nabi, ya kan, bilang Nabi penyihir lah, bilang Nabi orang gila, bla ya kan, ngasih kotoran di depan rumah Nabi. Kalau kita, ingkar kita yang paling besar sekarang adalah banyak tanya terhadap apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Rasul SAW pernah bersabda, innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sungguh yang paling bikin celaka, yang bikin binasa orang-orang sebelum kalian adalah kathratu masailihim, banyak tanya. Tentu tanyanya bukan pengen nyari jawaban yang benar, tapi tanyanya komplain. Apa sih harus kayak gini? Kenapa harus kayak gini? Nabi nyuruh A, dia mempertanyakan, dia komplain. Kenapa kita nggak boleh gini? Kenapa nggak boleh gini? Ya kan? Kenapa sih ikhtilat doang nggak dibolehin? Nggak syahwat, gua nggak syahwat juga. Kenapa chattingan doang nggak boleh? Chattingan pakai jari kali, gak ada cium-ciuman, gak ada zina gitu. Ya, itu namanya kafratu masalah. Kita banyak tanya. Disuruh sesuatu, dilarang sesuatu, dipertanyakan. Gitu. Padahal kalau mau dipikir secara rasional, yang menciptakan akal kita itu siapa? Allah kan. Yang bikin akal kita Allah, yang bikin kita bisa berpikir juga Allah. Terus kenapa pikiran kita dan akal kita pakai untuk offense? Nah ini yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Anbiya ayat 6, innal insana li rabbihi lakanut. Sungguh manusia itu benar-benar ingkar terhadap Tuhan. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan orang-orang ini, nah ada dua makna dari innahu ala dzalika lasyahid. Bisa pertama, manusia itu memang mengakui bahwa dia ingkar. Jadi innahu punya itu domirnya ke insan lagi. Manusia benar-benar dia sadar, dia mengakui bahwa gue memang ingkar, saya fasik. Yang kedua, atau dia hunya di sini kembali ke Allah, dan Allah pada saat itu menyaksikan mereka sedang ingkar. Innahu ala dzalika lasyahid. Ini sama kayak kasusnya Nabi Musa dengan kaum beliau Bani Israil. Ketika setelah drama panjang bareng Fir'aun dan ditenggelamkannya Fir'aun, Nabi Musa nyuruh Bani Israil tentunya dengan wahyu, ya kan, masuklah kalian ke Al-Quds. Bani Israil disuruh masuk ke Al-Quds, memerangi penduduk Al-Quds supaya mereka dapat wilayah dan aman di situ. Tapi apa kata orang-orang Yahudi? Ya kan, kata Bani Israil, idham anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Apaan sih nyuruh-nyuruh berangkat jihad? Ya kan, udah kamu aja pergi, idham anta wahai Musa, kamu pergi, wa rabbuka barang Tuhan kamu, faqatila kalian berdua yang perang. Inna hahuna qa'idun, kami sini, kami pengen di sini dulu. Maka kalau bayangin Bani Israil, mereka konteksnya itu adalah mereka melihat semua mukjizat yang dipaparkan oleh Nabi Musa. Mereka melihat sendiri gimana Firaun ditenggelamkan. Mereka melihat sendiri gimana laut itu dibelah. Mereka melihat ketika mereka request makanan turun dari langit. Ya
kan? Mereka nyembah patung, Allah bikin mati, terus Allah hidupin lagi. Berkali-kali mujizat itu diperlihatkan, tapi mereka tetap ingkar. Itu orang-orang Bani Israil. Maka kalau kita, ya kan, kita mengadopsi sifat-sifat orang Bani Israil ini dengan kita mengingkari, terus mencari-cari, komplain, ya kan, nggak setuju kenapa harus gini, ya kan? Kenapa kita harus ngelakuin banyak kewajiban, kenapa kita harus ninggalin banyak hal-hal yang menyenangkan. Kalau kita komplain terus, maka apa bedanya kita dengan Bani Israil? Cuman bedanya kita nggak pakai topi Yahudi, kita nggak meratap di batu ratapan. Nah, itulah sifat-sifat Bani Israil, dan itu ditaubik, disindir keras oleh Allah dalam kalangan ini. Dan Allah selanjutnya mengatakan wa innahu lahubbil khairi lasyadid, dan sungguh manusia itu lasyadidun, sangatlah kebangetan lihubbil khairi, dalam mencintai dunia. Baik, Allah di sini nyindir orang-orang yang terlalu cinta dengan dunia. Itu kan negatif konotasinya. Tapi Allah menyebutkan dunia itu dengan al-khair, dengan kebaikan. Konotasi negatif, tapi Allah tetap menyebut dunia dengan kebaikan. Maksudnya adalah Allah seakan-akan mengisyaratkan kepada kita bahwa apa yang aku kasih di dunia ini memang bukan hal yang buruk, bukan hal yang haram untuk dinikmati. Tapi ya jangan sampai terlalu cinta dengan dunia. Maka Allah tutup dengan 3 ayat berikutnya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah mereka itu merenungi dan mengetahui gimana nanti ketika mereka dalam kubur. Wa hussila ma fis sudur, kemudian dibelah dan dipisahkan apa yang ada dalam dada mereka, dan Tuhan mereka terhadap mereka sangatlah teliti. Mungkin kita bisa, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari tafsir dari surat ini. Salah dan kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.